Salah satu kisah legenda di Kepulauan Kei yang menyimpan banyak misteri adalah legenda Nenek Teidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang legenda Nenek Teidar yang keramat. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dong yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Menurut cerita, zaman dahulu kala, di Kei kecil, hidup 9 orang datuk wanita. Antara lain adalah Tekil Yu, Tekil Manut, dan Teidar. Ketiga datuk wanita tersebut hidup di sebelah barat Kei kecil, yaitu antara desa Namar dan desa Ngilngov yang disebut Ngilohoiru. Keturunan datuk-datuk tersebut yang masih ada ialah mata rumah Serwutubun dan mata rumah Hawearubun. Sedangkan mata rumah Damubun kini bermukim di Tetoat. Dari ketiga datuk tersebut, yang dipertuan sebagai penguasa adalah Tekil Manut dan Tekil Yeu. Sedangkan datuk Teidar tidak dihiraukan dan selalu diolok-olok, diusik, dan diganggu. Keadaan ini terus berlangsung sehingga Datuk Teidar tidak dapat menahan amarahnya lagi. Pada suatu waktu, karena marahnya kepada mereka yang selalu mengolok-olok dan mengganggunya, maka dibantingkan kakinya dengan kuatnya di atas tanah sehingga seluruh perkampungan dan sekitarnya di mana datuk-datuk ini berdiam tergenang oleh air dan berubahlah menjadi sebuah danau yang sampai sekarang disebut Danau Ablel. Seluruh penghuninya tenggelam dalam air danau tersebut, dan atas kutukan Datuk Teidar, semua wanita berubah menjadi burung yang disebut burung Manwair. Dan semua laki-laki berubah menjadi buaya. Datuk Teidar kemudian meninggalkan tempat tersebut dan mencari tempat lain. Dalam perjalanan tersebut, Datuk Teidar bertemu laut, di mana tidak ada jalan lagi karena dihalangi oleh laut, yaitu sebuah teluk yang disebut Teluk Hoar dan tebing-tebing yang tinggi seperti dinding. Namun demikian, keadaan ini tidak mengurangi tekad Datuk Teidar untuk meneruskan perjalanannya. Dengan jalan menghentakkan kakinya pada tebing-tebing tersebut, maka terjadilah jalan yang digunakan oleh Teidar untuk meneruskan perjalanannya. Jalan yang dilalui tersebut sampai sekarang masih ada bekas-bekas kakinya. Dari sini Datuk Teidar menuju ke Ohoi Dertaun dengan maksud untuk bertemu dengan seorang kawannya yang bernama Te Masbait. Dalam perjalanan tersebut, di pantai Kelanit, bekal yang dibawahnya berupa sejenis kacang-kacangan jatuh ke dalam air di pantai tersebut. Dan berubahlah bekal kacang-kacangan itu menjadi sejenis ikan yang disebut dalam bahasa Kei Ngabir. Kemudian Teidar langsung menuju Letman.
dan di antara Letman dan Kelanit, sisirnya jatuh ke tanah. Pada tempat jatuhnya sisir tersebut, terpancarlah sebuah mata air yang disebut Wairidar dan sampai sekarang masih digunakan oleh penduduk. Setibanya di Letman, Datuk Teidar kemudian menghilang secara misterius. Dan menurut cerita orang tua-tua, kemudian muncul secara misterius pula di Irian Jaya sekarang, yaitu sekitar daerah Kokos dan Fak-Fak. Itulah sedikit pembahasan tentang legenda Nenek Teidar yang keramat. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.